Tiba-tiba Syekh Sari As-Sakti membangunkan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dia berkata, wahai ponakanku, dia bilang, aku bermimpi barusan saja seolah-olah aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum idda'u mahabbati. Seolah-olah Allah berkata kepadaku, wahai Sari As-Sakti, aku menciptakan semua makhluk. Ketika aku menciptakan semua manusia, pada saat itu mereka semuanya mengaku mencintaiku. Ketika di alam roh Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, iya Tuhan. Syahidna, kami menjadi saksi atas hal itu. Ketika aku menciptakan semua makhluk, mereka semuanya mengaku mencintaiku. Falamma khalaqtud dunya fahariba minni tis'atu asyarihim. Ketika aku menciptakan dunia, maka hilanglah 90%, yang tinggal hanya 10%. Suatu ketika ada orang yang datang kepada ulama yang bernama Abdul Wahid bin Zaid ini. Orang itu bercerita di sana ada ahli ibadah. Itu orang, kalau kita sekarang biasa bilang petapa. Ada orang yang bertapa di gua sana itu, ibadah saja kerjanya. Dia sudah tinggal di sana 50 tahun lamanya, dan denna pogau sangadina sambayang. Mengaji, sembahyang, puasa, itu saja dia lakukan selama 50 tahun. Maka penasaranlah Abdul Wahid bin Zaid, dia datang ke tempat itu. Suatu ketika Nabi Yunus didatangi malaikat Jibril. Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada malaikat Jibril, dullani ala a'badi ahlil ardi. Wahai Jibril, coba tunjukkan saya, mana orang yang paling banyak ibadahnya di bumi ini, di dunia ini. Coba kasih lihat Kak, kau kan malaikat, mau tahu semua apa yang terjadi di bumi ini. Kau kan jenderalnya malaikat. Kasih lihat Kak, kasih ketemu Kak di mana itu tempatnya. Oh, orang paling banyak ibadahnya yang hidup sekarang ini. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang orang-orang yang bersabar, dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian ridho terhadap semua takdir yang datang kepadanya, baik itu kesempitan ekonomi, baik itu penyakit, baik itu dihinakan, direndahkan, bahkan dijatuhkan martabatnya. Sabar terhadap semua takdir-takdir yang datang kepadanya, dia ridha, dia ikhlas. Itulah hamba Allah yang sejati. Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Sabar yang mana? Yang Allah akan bersamanya. Sabar yang dimaksud bukan sabar fisik. Dia diam, hatinya tidak dia diam, mulutnya tidak bicara, tapi hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dendam dan dengki. Ya, jadi itu namanya sabar fisik. Bukan itu yang dimaksud innallaha ma'as sabirin. Sabar yang sesungguhnya yaitu hatinya ridho, hatinya nyaman, tentram menerima semua apa yang datang kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberi kepadanya ujian. Wa in sabara ijtabahu. Jikalau dia sabar
Sabar itu tadi, hatinya tidak dongkol, tidak kecewa, tidak dendam, tidak iri. Jikalau dia diberi ujian dan dia bersabar, ijtabahu, maka dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mukhlis, hambanya yang ikhlas. Fa in radiya, jikalau dia ridha, dia justru bahagia dengan ujian-ujian yang datang kepadanya, maka istafahu, dia menjadi orang yang dipilih, artinya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar yang sesungguhnya itu bukan fisik, tetapi hatinya penuh dengan keridhaan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang berat itu bukan ibadah fisik. Mu sambayan di, mas sambayan nasan di tahu. Mutu cangu mas sambayat toy. Sana eke mas sambayat toy, tumamu mas sambayat toy. Yang berat itu bukan haji. Iya, orang tidak pernah ke masjid, dia juga naik haji. Orang yang tidak kaya, dia punya rezeki, dia punya takdir, dia juga naik haji. Yang berat itu adalah ibadah batin. Ini yang kita latih diri kita sepanjang hidup kita. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, khairu awqatika, sebaik-baik waktu adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Waktu yang terbaik adalah ketika engkau melihat betapa tidak berdayanya dirimu di hadapan Allah. Engkau merasa dirimu benar-benar hamba. Kita akan menjalani hidup ini seolah-olah kita mengatur hidup kita sendiri. Elok tak nipu elok. Seolah-olah kita bukan hamba. Kalau tidak seperti apa yang kita inginkan terjadi, maka kita kecewa. Kita kecewa kepada orang, kita kecewa kepada diri kita, bahkan kita benci Tuhan. Ya. Waktu yang terbaik ketika engkau menyadari, kau lihat ke dalam dirimu betapa tidak berdayanya dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau merasa dirimu harus dihormati karena kau berpendidikan. Engkau merasa dirimu harus dihormati karena engkau pejabat. Engkau harus dihormati karena kau merasa dirimu tokoh. Padahal kalau kau melihat ke dalam dirimu siapa sebenarnya dirimu tidak ada artinya. Karena dahulunya hanyalah setetes air mani dan kembali menjadi debu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika muncul kesadaran itu, maka itulah waktu yang terbaik. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada dialog antara Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan gurunya Sarri As-Sakti. Suatu ketika kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kuntu na'iman inda Sirri As-Sakti radhiyallahu an, panabbahani. Suatu ketika saya sedang tidur di samping guru saya, sekaligus pamannya beliau. Tiba-tiba Syekh Sarri As-Sakti membangunkan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dia berkata, wahai ponakanku, dia bilang, aku bermimpi barusan saja seolah-olah aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum idda'u mahabbati. Seolah-olah Allah berkata kepadaku, wahai Sarri As-Sakti, aku menciptakan semua makhluk. Ketika aku menciptakan semua manusia, pada saat itu mereka semuanya mengaku mencintaiku. Ketika di alam roh Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah aku Tuhan kalian? Mereka semua menjawab iya Tuhan. Syahidna, kami menjadi saksi atas hal itu. Ketika aku menciptakan semua makhluk, mereka semuanya mengaku mencintaiku. Falamma khalaqtud dunya fahariba minni tis'atu asyarihim. Ketika aku menciptakan dunia, maka hilanglah 90%
yang tinggal hanya 10%. Falamma khalaqtul jannata, ketika aku menciptakan surga, dari 10% yang tinggal tadi hilang lagi 90%, maka yang tinggal hanya 10% dari 10%. Dan fahalaqtun nara, aku menciptakan neraka, yang tinggal dari 1% tadi 10% dari 1%, 0,0, ya, 0,1%, ya, yang tinggal hanya seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya Syari'ah Sakti, aku bertanya, faqultu lil baqina ma'i la lid dunya aradtum walal jannata akhadtum wala minan nari harabtum wala minal bala'i faratum famadza turidun. Kalian tidak menginginkan dunia, kalian tidak menginginkan surga dan neraka, dan kalian tetap tabah meskipun banyak ujian. Sebenarnya apa yang kalian inginkan kepadaku? Ya, kalau kalian benar-benar cinta kepadaku, beribadah karena diriku, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya Syari'ah Sakti, ketahuilah akan engkau jalani hidupmu dengan banyak ujian. Orang yang mengaku cinta, ditolak berkali-kali, apakah dia mundur? Tentu dia tidak mundur. Orang yang jatuh cinta merawi kotakna padai 100 juta, kecil dalam pengertiannya dia. Kenapa? Demi cintanya. Mak wangi jangankan 100 juta, laut kuseberangi, gunung kudaki. Ya. Begitulah hamba yang cinta kepada Allah. Dia tidak akan tergoda dengan keindahan dunia, dia tidak akan termotivasi dengan bayangan-bayangan surga, dan dia tidak takut dengan azab neraka. Kenapa? Fokusnya dia kepada ridhonya Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat ada ulama yang lain bernama Wahid bin Zaid, ya, Abdul Wahid bin Zaid. Suatu ketika ada orang yang datang kepada ulama yang bernama Abdul Wahid bin Zaid ini. Orang itu bercerita di sana ada ahli ibadah. Itu orang, kalau kita sekarang biasa bilang petapa. Ada orang yang bertapa di gua sana itu, ibadah saja kerjanya. Dia sudah tinggal di sana 50 tahun lamanya, dan denna pugau sangadina sambayang. Mengaji, sembahyang, puasa, itu saja dia lakukan selama 50 tahun. Maka penasaranlah Abdul Wahid bin Zaid, dia datang ke tempat itu. Ketika dia sampai di sana, dia bertanya, "Ya Habibi, akhbirni anka hal qana'ta bihi." Wahai kekasihku, beritahulah kepadaku, apakah engkau bahagia menjalani hidupmu ini? Apakah engkau merasa qanaah, merasa puas menerima apapun yang datang kepadamu? Dia berkata, "La, aku sebenarnya masih punya keinginan yang banyak. Ya, saya punya ini, tapi ya banyak kekecewaan yang telah saya alami sehingga saya seperti ini." Artinya dia begitu karena terpaksa, karena dia tidak punya pilihan. Mungkin dia bangkrut sehingga dia jadi begitu. Mungkin karena dia ditinggalkan anak dan istrinya, jadi dia terpaksa seperti itu. Maka dia katakan dengan jujur, saya begini, sebenarnya ada kekecewaan dalam hidup saya. Maka saya tidak qanaah. Saya sebenarnya tidak bahagia menjalani ini. Ada yang hilang dalam diri saya. Kemudian dia berkata, "Fahal anasta, setelah 50 tahun lamanya engkau beribadah menyembah Allah, apakah engkau merasa dekat dengan Tuhan? Apakah engkau merasa dirimu diperhatikan, diawasi, dijaga oleh Tuhanmu, dan engkau merasa nyaman dengan hal itu?" Orang yang jatuh cinta, dia itu selalu mencari perhatiannya orang yang dicintainya. Bagaimana anak supaya dia merasa dicintai? Sumangi.
Dia tahu bahwa ibunya mencintainya, bapaknya mencintainya, sumangi, emak belikan HP, belikan HP. Karena dia tahu dengan tangisannya maka luluh hatinya orang tuanya. Apakah engkau merasa nyaman dengan ibadahmu ini? Merasa nikmat diperhatikan Tuhanmu? Dia bilang, saya tidak merasakan itu. Apa kata Abdul Wahid bin Zaid? Maka selama 50 tahun lamanya engkau beribadah, sebenarnya engkau tidak ada bedanya dengan orang awam yang ada di luar sana. Tidak ada yang berbeda. Fa inna ma maziduka minhu as-salatu was-siyam. Yang lebih nilainya hanya angka, jumlah rakaatnya saja. Engkau salat tahajud 12 rakaat, engkau salat duha 8 sampai 6 rakaat. Itu saja bedanya, jumlah rakaatnya saja. Tapi hamba yang umum dengan hamba yang spesial itu jauh perbedaannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bagaimana dia menata hatinya ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya ridha tapi ikhlas, bahkan dia mencintai apa yang datang kepadanya. Dalam sebuah riwayat, wa qad rawa ba'dul ahbari anna Yunus wa Jibril alaihi salam iltaqaya. Suatu ketika Nabi Yunus didatangi malaikat Jibril. Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada malaikat Jibril, "Dullani ala a'badi ahli ardi." Wahai Jibril, coba tunjukkan saya mana orang yang paling banyak ibadahnya di bumi ini, di dunia ini. Coba kasih lihat, Kak. Kau kan malaikat, mu tahu semua apa yang terjadi di bumi ini. Kau kan jenderalnya malaikat. Kasih lihat, Kak. Kasih ketemu, Kak, di mana itu tempatnya? Oh, orang paling banyak ibadahnya yang hidup sekarang ini. Maka pergilah malaikat Jibril bersama Nabi Yunus alaihissalam. Fa'ata bihi ala rajulin qata al-juzamu yadayhi wa rijlaihi. Pergilah Jibril mengantar Nabi Yunus ke tempat orang yang tangannya sudah diamputasi, kakinya juga sudah dipotong karena penyakit kusta. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Waqala, dan dia selalu berkata, matta'tani bihima haitsu syi'ta wa salabtanihima haitsu syi'ta wa abqaita li fikal amal ya barru ya usul. Orang ini yang terpotong tangannya, terpotong kakinya karena penyakit kusta, setiap hari dia berkata, "Ya Allah, Engkau telah berikan tangan dan kaki saya pada waktu yang Engkau inginkan, dan Engkau mengambilnya kembali pada waktu yang Engkau inginkan. Engkau adalah Tuhan yang maha baik, dan Engkaulah yang membuatku sampai kepadamu." Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? "Ya Jibrilu, inna mas'altuka anturiyani sawaman qawama." Yang saya maksud, kata Nabi Yunus, kau kasih lihat saya orang yang salat terus, orang yang puasa tiap hari. Itu yang saya maksud, oh ahli ibadah. Bukan ahli ibadah, ini orang terpotong tangannya, terpotong kakinya. Kata Nabi Yunus, ya, maksudnya Nabi Yunus itu ahli ibadah, ya seperti itu. Apa yang terjadi? Waqala ya Yunusu, maka berkatalah malaikat Jibril, wahai Yunus, in kana hadza kana qabulul bala'i hakaza. Ini orang sebelum tangannya diamputasi, kakinya diamputasi, sebenarnya juga dia rajin salat duha, salat tahajud, ya, banyak ibadahnya juga, rajin puasa juga. Tapi ketika aku diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan penyakit kepadanya dan tangannya sudah diamputasi, ya gimana sholatnya kalau tangannya diamputasi, kakinya diamputasi? Tentu ibadahnya terbatas lagi. Tapi sebelumnya itu dia ahli ibadah. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, faqala Jibrilu halumma, pernah kami datang mengujinya. Malaikat Jibril merubah dirinya menjadi manusia. Dia datang kepada orang itu dan dia berkata, ayolah
kamu kan waliullah, kamu kan orang mustajab doanya. Kamu berdoa, kami juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mencintaimu, kami berdoa bersama supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Gimana? Kita berdoa bersama. Berkali-kali kami datang kepadanya, kata malaikat Jibril, menguji sejauh mana kesabarannya, keikhlasannya menjalani takdirnya. Apa jawaban orang itu? Dia bilang, aku menyukai apa yang disukai oleh Allah. Aku mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau penyakit ini membuat aku semakin dekat kepada Allah, berarti Allah cinta ketika aku sakit. Maka aku mencintai penyakitku karena ini mengantarkanku semakin dekat kepadanya. Kalau sehat membuatku semakin dekat kepada Allah dan membuatku semakin cinta kepadanya, maka aku mencintai sehat itu karena sehat itulah yang membuatku semakin cinta kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka idza kanat mahabbatuhu fi hadza fa mahabbatuhu ahabbu ilayya min zalika. Jikalau Allah cintanya pada kondisiku seperti ini, maka aku mencintai kondisiku yang seperti ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, qala Yunus ya Jibril wallahi ma ra'aitu ahadan a'bada min hadza. Maka pada saat itulah Nabi Yunus berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih ahli ibadah daripada hamba yang terpotong tangannya ini dan terpotong kakinya ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi ibadah fisik itu biasa-biasa saja. Yang berat itu adalah ibadah batin. Ibadah batin itu sabar, ikhlas, tidak dendam, tidak dengki. Kau keluarkan semua kotoran-kotoran najis yang busuk di dalam dirimu. Itu yang berat. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang yang kasar mulutnya, kita ketemu dengan orang yang sombong perilakunya, kita ketemu bermacam-macam hal-hal yang menjengkelkan, tidak menyenangkan. Itu ibadah seumur hidup. Belum lagi kita diuji oleh Allah dengan anak kita, istri kita, harta kita, dengan penyakit-penyakit tadi. Itu ibadah yang berat. Mau sambayang mas sambayang dangsen di tahu. Woi macangan deh anu air aja mas sambayang. Yang kau tanyakan hatinya ridho, hatinya ikhlas, hatinya nyaman menerima semua takdirnya atau gimana? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, oleh karena itu itulah maknanya innallaha ma'as sabirin. Majapunna kung Allah Ta'ala si mata solai to sakbar. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah salat dan sabar. Jadikan salat dan sabar. Bayangkan itu. Si pangkai dia sambayang anak sabar ya. Mau andang mau sabar, andang malah mas sambayang. Ya, mau andang mas sambayang berarti andang mau sabar, menerima perintah pun Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.